warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Yolanda selaku dosen mata kuliah Sosiolinguistik, serta teman-teman yang saya banggakan. Pada hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang standarisasi bahasa. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Amna Izzatul Farah dengan NPM 20321500198. Baik, saya akan memasuki materi pertama, yaitu bahasa baku. Baik teman-teman, pada materi pertama yaitu bahasa baku. Di dalam bahasa dan sastra dalam Gamitan Pendidikan, Yus Rusyana, tahun 1984, halaman 84, bahasa baku atau bahasa standar adalah suatu bahasa yang dikodifikasikan, diterima, dan dijadikan model oleh masyarakat yang lebih luas. Untuk kodifikasi diartikan sebagai hal memberlakukan suatu kode atau aturan kebahasaan untuk dijadikan norma di dalam berbahasa. Masalah kodifikasi berkait dengan ketentuan atau ketetapan norma kebahasaan. Norma-norma kebahasaan itu berupa pedoman tata bahasa, ejaan, kamus, lafal, dan istilah. Baik, selanjutnya bahasa baku atau bahasa standar ini harus diterima atau berterima bagi masyarakat bahasa. Penerimaan ini sebagai kelanjutan kodifikasi bahasa baku. Dengan penerimaan ini, bahasa baku mampu mempunyai kekuatan mempersatukan dan menyimbolkan masyarakat bahasa baku. Dan yang terakhir teman-teman, bahasa baku itu difungsikan atau dipakai sebagai model atau acuan oleh masyarakat secara luas. Acuan ini dijadikan ukuran yang disepakati secara umum tentang kode bahasa dan kode pemakaian bahasa di dalam situasi tertentu atau pemakaian bahasa tertentu. Baik teman-teman, materi selanjutnya yaitu fungsi bahasa baku. Pada fungsi pertama sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Bahasa baku itu mempersatukan atau menghubungkan penutur berbagai dialek bahasa itu. Bahasa baku merupakan wahana atau alat dan pengungkap kebudayaan nasional yang utama. Fungsi selanjutnya sebagai penanda kepribadian. Bahasa Indonesia baku memperkuat perasaan kepribadian nasional Indonesia. Dengan bahasa Indonesia baku, kita menyatakan identitas kita. Bahasa Indonesia baku sudah dianggap berbeda dengan bahasa Melayu Riau yang menjadi induknya. Pada fungsi selanjutnya yaitu penambah wibawa. Kepemilikan bahasa Indonesia baku akan membawa serta wibawa. Fungsi pembawa wibawa berkaitan dengan usaha mencapai kesederajatan dengan peradaban lain yang dikagumi melalui pemerolehan bahasa baku. Fungsi yang menyangkut itu juga terlaksana jika bahasa Indonesia baku dapat dipautkan dengan hasil teknologi baru dan unsur kebudayaan baru. Baik teman-teman, pada fungsi yang terakhir yaitu kerangka acuan. Bahasa Indonesia baku berfungsi sebagai kerangka acuan bagi pemakainya dengan adanya norma atau kaidah yang sudah dikodifikasi dengan jelas. Norma atau kaidah bahasa Indonesia baku itu menjadi tolak ukur pemakaian bahasa Indonesia baku dengan benar. Baik teman-teman, materi selanjutnya yaitu ragam baku. Ragam baku adalah ragam yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar masyarakat atau warga masyarakat pemakainya sebagai bahasa resmi dan juga kerangka rujukan norma bahasa dalam penggunaannya. Baik teman-teman, materi selanjutnya yaitu kriteria penstandaran bahasa. Yang pertama ada mantap. Mantap artinya sesuai dengan kaidah bahasa.
Seperti jika kata rasa dibubuhi dengan awalan pe, akan terbentuk kata perasa. Dan jika kata raba dibubuhi dengan awalan pe, akan terbentuk kata peraba. Bentuk-bentuk seperti lepas tangan, lepas pantai, dan lepas landas merupakan contoh kemantapan bahasa baku. Yang kedua ada dinamis. Dinamis artinya tidak statis, tidak baku. Bahasa baku tidak menghendaki adanya bentuk mati. Baik teman-teman, yang ketiga yaitu cendekia. Ragam baku bersifat cendekia karena ragam baku dipakai pada tempat-tempat resmi. Pewujud ragam baku ini merupakan orang-orang terpelajar, seperti pengembangan bahasa melalui jalur pendidikan formal. Yang terakhir adalah seragam. Ragam baku bersifat seragam. Pada hakikatnya, proses pembakuan bahasa ialah proses penyeragaman bahasa. Dan kata lain, pembakuan bahasa adalah pencarian titik-titik keseragaman. Seperti contoh, pelayan kapal terbang dianjurkan untuk disebut dengan istilah pramugara dan pramugari. Baik teman-teman, selesai sudah presentasi saya pada hari ini mengenai materi standarisasi bahasa. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.